Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Subari Budha Satria dari kelas 3F, NIM-nya 190400128. Sini saya akan menjelaskan materi K3 tentang konstruksi dan industri. Teknik keselamatan kerja pada industri. Definisinya, keselamatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi tanggung jawab, implementasi prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembang, penerapan, pencapaian, pengajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan kerja dalam rangka penanganan risiko yang berkaitan dengan aktivitas kerja. Tujuan dan sarana dari K3 menciptakan suatu sistem keselamatan kerja di tempat kerja dengan menyangkut unsur manajemen pekerja, kondisi, dan lingkungan kerja yang integrasi dalam rangka mengelakkan dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman. Ya, ini berikut ini yang di bawah ini merupakan undang-undang dari K3. Saya bacakan. Yang pertama, setiap pekerja berhak mendapat proteksi atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Yang kedua, setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya. Yang ketiga, bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Yang keempat, bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan segala usaha untuk membina norma-norma proteksi kerja. Yang kelima, bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan pengembangan masyarakat, industrialisasi, teknik, dan teknologi. Berikut merupakan pengertian dari keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Yang pertama ada di konstruksi. Konstruksi yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi. Industri adalah segala upaya untuk menjamin keselamatan tenaga kerja dalam lingkungan industri. Berikut merupakan ada rambu-rambu dalam industri maupun konstruksi. Yang pertama ada rambu-rambu larangan, yang kedua ada rambu-rambu perintah. Yang nomor 1 dan 2 itu larangan dan perintah. Nah, yang di bawahnya ada seperti alat-alatnya, kayak perlengkapan seperti itu loh. Perlengkapan yaitu ada safety helmet, safety belt, sepatu karet, ada sarung tangan, lalu ada penutup telinga, lalu ada kacamata pengaman, ada masker, ada pelindung wajah, ada jas hujan. Jas hujan itu bisa aja seperti kayak baju lapangan, jadi melindungi dari berbagai gesekan-gesekan benda-benda atau cipratan-cipratan benda-benda padat yang terkena seperti pemotongan besi dan lain-lain. Penutup telinga digunakan agar digunakan saat berada di tempat kerja yang banyak suara-suara berisik yang dapat merusak gendang telinga. Kacamata pengaman digunakan berguna untuk melindungi mata pada saat misal mengelas, menuangkan cairan kimia, dan masih banyak lagi. Masker juga sama digunakan untuk pada saat pekerjaan konstruksi, masker digunakan untuk melindungi dari debu. Pada pekerjaan industri, masker digunakan untuk melindungi dari bahan-bahan kimia. Jenis bahaya pada konstruksi dan industri. Yang pertama ada jenis bahaya konstruksi. Jenis bahayanya yaitu ada physical hazard, meliputi penerangan suhu udara, kelembaban, cepat rambat udara, suara, vibrasi, dan masih lain-lain. Yang kedua ada chemical hazard, berupa gas, uap, debu, kabut, asap,
awan cairan. Electrical hazard yang ketiga, semua potensi bahaya yang berhubungan dengan listrik. Yang keempat, ada mechanical, bahaya timbul dari konstruksi mesin dan instalasi. Yang kelima, ada psikofisiologikal, bahaya yang timbul dari beban kerja, sikap, dan cara kerja. Yang keenam ada biological hazard, yang ketujuh ada ergonomik. Jenis bahaya yang ada di industri. Ada bahaya kimia. Bahaya kimia beresiko karena terdapat racun bagi badan manusia, ditambah lagi bila terkena dalam jumlah yang banyak. Bahaya yang kedua, yang selanjutnya ada kerja fisik. Bahaya kerja fisik, yaitu berbentuk bising yang dapat merusak gendang telinga, vibrasi, suhu lingkungan yang berlebihan, serta radiasi. Yang ketiga ada bahaya kerja ergonomi. Yang keempat ada bahaya kerja biologi. Berikut ini merupakan elemen program ketiga dalam proyek konstruksi. Ada kebijakan keselamatan tenaga kerja, yang kedua ada administratif dan prosedur, yang ketiga ada identifikasi bahaya, yang keempat ada project safety review, yang kelima ada pembinaan dan pelatihan, yang keenam ada safety komite pembinaan, panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja, yang ketujuh ada safety promotion, yang kedelapan ada safe working practice, yang kesembilan ada sistem izin kerja, yang kesepuluh ada keselamatan kontraktor, yang ke-11 ada keselamatan transportasi, yang ke-12 ada pengelolaan lingkungan, selanjutnya ada pengelolaan limbah dan K3, lalu ada keadaan darurat dan audit K3. Kesimpulannya dari presentasi ini, sumber bahaya dengan potensi tinggi akan meningkatkan bahaya baik dari sifat, cara, dan proses produksi serta lingkungan kerja dengan resiko kecelakaan yang lebih besar kalau tidak diadakan upaya pengendaliannya. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan meningkatkan upaya keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup antara lain upaya untuk mencegah dan mengendalikan kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan, dan penyakit akibat kerja di tempat kerja konstruksi bangunan maupun industri. Pelaksanaan prosedur K3 dalam pekerjaan industri dan konstruksi telah diatur dengan berbagai aturan yang jelas, memberikan batasan-batasan dalam pekerjaan, agar pekerjaan konstruksi dan industri dapat berjalan dengan baik, dengan tanpa timbulnya bahaya. Prosedur K3 juga telah memberikan langkah-langkah dalam mencegah dan menangani bahaya dan kecelakaan dalam proyek konstruksi dan industri. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.